Oke, mari kita mulai dengan Andrian Siombing. Ya, mulai dengan kamu ya. Sekarang silakan menyebutkan salah satu merek yang ada di sekitar tubuhmu atau ada di dalam rumahmu. Wearable devices, apapun mereknya. Sebutin satu, Pak. Apa? Sebutin satu atau satu yang paling Xiaomi. kamu senangi. Ya, apa? Xiaomi. Xiaomi. Oke, satu kata tentang Xiaomi. Murah. Murah. Oke, ya. Kita lanjut dulu ya. Genesis, akar satu wearable devices yang ada di tubuhmu atau sekurang-kurangnya ada di rumahmu. HP, Pak. Hewlett Packard. Oke, HP. Satu kata untuk HP. Mungkin premium, Pak. Premium, oke ya. Mungkin kalau saya boleh merevisi sedikit ya kata-kata Andrian Siombing, mungkin tidak murah tetapi affordable ya, agar nanti tidak disetarakan dengan murahan ya. Oke, Putra. Satu wearable devices yang ada di tubuh kamu. Asus, Pak. Asus. Satu kata untuk Asus. Terpercaya, Pak. Terpercaya. Oke, Anugrah. Satu wearable devices. Anugrah P. Ya, kamu Anugrah. Iya, Pak. Ya, satu wearable devices yang ada di tubuhmu sekarang ini, atau ada apapun ya, merek yang ada di rumahmu sekarang ini. Yang paling favorit. Ya, apa? Maksudnya, Pak? Satu brand yang ada di tubuh kamu sekarang ini, terutama yang elektronik ya. Jangan merek baju ya. Samsung, Pak. Samsung. Satu kata untuk Samsung. Apa? Kurang. Murah. Samsung murah ya. Yang bener aja ya. Kurang, Pak. Kurang. Kurang. Saya kira murah. Kamu anak sultan kalau bilang Samsung murah. Enggak lah, Mbak Pak. Angela Anak-anak Aseta. kos-kosan, Pak. Wah, ini namanya sudah seperti anak ekonomi ya, aset ya. Yuk, Mbak Angela Aseta. Satu wearable devices. Samsung. Samsung. Oke, satu kata untuk Samsung. Bagus. Bagus. Oke, tidak mahal ya. Putri Dianora. Iya, Pak. Ya, satu wearable devices yang ada di tubuhmu sekarang ini. Samsung. Mereknya Samsung. Satu kata untuk Samsung. Elegan. Elegan. Oke. Jadi kita menggunakan barang itu ternyata nggak cuma fungsional ya, tapi bahasanya estetik ya. Kita memperhitungkan sisi yang estetik dari suatu produk. Aurelius Area. Acer. Apa? Acer. Oh, Acer. Oke. Satu kata untuk Acer, Aurelius. Powerful. Powerful. Oke. Bernardus Enrico. Satu wearable devices. Samsung, Romo. Oke, Samsung. Kalau kamu satu kata untuk Samsung dulu. Sebentar, Romo. Apa? Bernardus, satu kata untuk Samsung. Berkualitas, Romo. Oke, berkualitas. Kamu semuanya Samsung, Bernardus Enrico? Enggak, Romo. Pakai monitor aja. Oke, untuk monitor saja. Mengapa tidak memilih Acer misalnya, seperti yang dipilih oleh Aurelius?
Karena kalau yang di jangkauan monitor itu lebih terjangkau, Pak. Apa harganya? Oke, terjangkau harganya. Aurelius, mengapa tidak memilih Samsung atau Apple atau Asus, tetapi lebih memilih Acer? Eh, sebelum beli itu pernah riset sedikit di berbagai platform, jadi pilihannya jatuh ke Acer. Oke, jatuh ke Acer ya setelah riset. Ya. Oke, Mbak Putri Dianora, kalau kamu tidak ada soal ekonomi, jadi kamu berdaya banget, kamu anak sultan, bisa milih produk manapun yang brandnya kamu senang, brand apa yang ingin kamu miliki sekarang ini? Tetap Samsung. Tetap Samsung. Berarti menurut Mbak Putri, Samsung terbaik? Tidak ada kompetitornya? Ada sih Pak 11, 12 sama Apple, cuman kalau Samsung itu lebih bervariasi bentuknya. Oke, lebih bervariasi bentuknya. Kalau Apple? Mungkin dari versi ke versi itu bentuknya sama, cuman ukurannya beda gitu. Oke, jadi dari segi ini ya, bentuknya ya, kurang lebih sama dari satu versi ke versi lain, sehingga seolah-olah tidak ada inovasi ya, menurut Mbak Putri. Mbak Angela, kalau kamu jadi anak sultan sekarang ini, merek brand apa yang ingin kamu miliki? Alasannya apa? MSI, MSI ya. Karena apa, Mbak? spesifikasinya bagus. Lebih bagus. Spesifikasinya bagus. Kalau dibandingkan dengan yang kamu punya sekarang gimana, Mbak? Spesifikasi yang kamu miliki dibandingkan dengan MSI? Lebih bagus MSI. Cuman Oh. ya itu mahal. Oke, Anugrah. Yuk. Kalau kamu jadi anak sultan, brand apa yang ingin kamu miliki? Apple sih, Pak. Apple. Apa sih yang bagus dari Apple? Ketahanan lamanya sih, Pak. Ketahanan lamanya. Ada yang lain lagi yang membuat dia punya ini ya, competitive advantage dari produk-produk lain. Competitive advantage itu bahasa ekonomi sih ya sebenarnya ya. Tetapi dia punya nilai lebih yang kelihatan banget kalau kita menyandingkan produk itu dengan produk-produk lain. Bingung juga, Pak. Atau pertanyaannya coba dikit lah. Brand apa yang paling kamu hindari? Pokoknya enggak banget. Saya masuk toko ada semua brand, pokoknya brand itu saya lewati aja enggak ya. Saya tengok aja enggak ya. Apa ya, Pak? Bingung juga, Pak. Bingung juga. Ya. Oke, mudah-mudahan bukan karena kita sekolah daring ya. Kita jarang ke toko atau belanja online ya. Oke, rekan-rekan, saya bertanya ini karena pada sore hari ini kita akan mulai bicara etika profesi mulai dari sharing para CEO. Nah, sekarang ini ya etika profesi atau corporate value atau core value dari sebuah korporasi itu tidak selalu ya diperkenalkan kepada kita dalam bentuk brosur, dalam bentuk website, atau dalam kata-kata CEO-nya, tapi seringkali ditampilkan secara agak lebih tersirat ya daripada tersurat. Maka saya akan mulai dengan latihan kecil ya buat kalian. Saya termasuk keluarga Xiaomi, maka saya menempatkan Xiaomi sebagai cover pertemuan pertama ini ya. Saya sudah menjadi bagian keluarga Xiaomi ya. Sekarang ini apapun yang saya beli Xiaomi nomor 1 ya. Saya juga tidak tahu mengapa saya akhirnya menjatuhkan pilihan pada Xiaomi. Padahal saya dulu waktu sekolah di Amerika kayaknya ini ya kiblatnya itu Apple ya. Jadi kalau nggak beli Apple itu kayaknya
kayak kurang di Amerika gitu ya. Waktu itu beli Samsung itu agak malu-malu ya, karena agak murah di sana dibandingkan dengan Apple. Tidak sekarang ya. Nah, rekan-rekan, sekarang saya minta kalian untuk memperhatikan cuplikan film ini. Yang saya ingin kalian lihat adalah apa yang mau dikatakan oleh Oppo dengan produknya tentang dirinya. Pak Vero? Ya. Semua siap sudah ada di map ini. Mungkin selanjutnya bisa Pak Vero pelajari Karena dulu. sekarang ini hampir semua produk, cara mereka mensosialisasikan corporate value mereka itu kayaknya banyak banget ya, yang lewat TV series atau movie series begitu ya, drama series. Dan jangan Sama Kak Vero. mengharapkan bahwa Oppo Reno akan bilang ya, Oppo Reno itu begini ya. Harus kalian tafsirkan. Ya ampun, Fer, aku benar-benar nggak nyangka loh kita bisa ketemu di sini. Hei, malah bengong. Sorry, Ki. Kamu ngapain di Bali? Ada kerjaan. Kamu? Aku sih ada maraton gitu sih untuk charity event. Tapi aku seneng Fer bisa ketemu sama kamu lagi. Aku juga senang. Kerjaan kamu di sini udah selesai? Udah. Kamu mau jalan-jalan ya? Anggap aja ini liburan mendadak. Oke. Kayaknya aku harus. Nggak apa-apa kalau kamu nggak bisa. Iya, sorry. Aku lupa. Ternyata aku ada sketsa yang harus aku review. Oke. Aku terlalu excited aja sih pas tiba-tiba ketemu kamu di sini. Ya, jadi menurut aku ya sayang aja sih kalau momennya berlalu begitu aja. Kamu apa kabar sama soalnya nih? Maaf ya, terakhir ketemu aku pergi gitu aja. Nggak apa-apa. Aku cuma ngerasa belum siap aja sih. Kayak waktu terlalu cepat aja gitu. Itu udah lama. Lagi juga udah lewat. Terus, kamu kemana aja setahun? Ngapain aja? Sibuk belajar, merenung. Merenung. Sok tua. Udah mendingan kita cheers dulu. Dua bulan tinggal di sini ya, Fer. Senang banget rasanya. Nungguin langit jadi gelap, makanin sunset. Ya, kamu lihat ya, aku video aku di sini.
Oke. Ya, video lama. Oke, kamu tahu apa? Yuk. Kamu bakal stay di Bali? Enggak, tapi masih ngurusin beberapa charity event juga sih. Gimana? New York. Mau ikut? I wish I had you longer, baby. I wish we had more time for me to call you mine. I wish I held you longer, baby. Oke, nggak ada iklan-iklannya tentang Oppo Reno, tetapi sebenarnya mereka lagi ngiklan loh pada kita. Nah, menurut kalian sebagai penonton, apa yang diiklankan oleh Oppo Reno kepada kita, customer-nya, atau sekarang ini kita jadi penonton ya, kelihatannya nonton FTV, seriesnya ada 6 bagian ya sebenarnya teman-teman, tapi setelah saya lihat-lihat, kelihatannya bagian yang ke-6 ini yang paling keren sih, dibandingkan dengan bagian-bagian yang lain. Yuk, Reza, Oppo mau omong apa kepada kita? Ya, tidak usah cerita tentang anunya ya, FTV-nya ya, atau mini series-nya ya. Tapi Oppo mau bilang apa dengan FTV itu? Mungkin kameranya sih, Pak. Apa? Dia mau ngomong tentang kameranya? Ini Reza. Kameranya Oppo memang ngapain? Yang diiklankan, Mbak. Iya. Tetapi apa yang membedakan kamera Oppo dengan kamera produk-produk lain? Kalau dari FTV tadi ya, atau mini series tadi ya. Gimana, Pak? Jadi Oppo mau mempromosikan kamera yang kayak apa? Kalau kamu mau menyebut bahwa dia mau mempromosikan kamera ya, yang membedakannya dari produk-produk lain. Mungkin dari kejernihan mungkin, Pak. Oke. Kejernihan dari kameranya. Oke, teman-teman, di mata kuliah ini saya akan sering men-challenge kalian ya untuk berpikir melampaui hal-hal yang teknis ya. Hal-hal yang saintifik ya. Karena itu sudah kalian sehari-hari sudah lakukan ya. Yuk, saya sekarang Aurelius Arya. Kelihatannya menikmati sekali mini serinya. Nanti yang bagian 1 sampai 5 ditonton aja ya setelah kuliah ini ya. Siap, Romo. Oke, gimana Aurelius Arya? Kira-kira Oppo mau omong apa sih kepada kita sebagai customer? Saya sependapat dengan Risa sih, Romo, yang ingin ditampilkan itu adalah kualitas kameranya. Jadi ini loh kualitas yang ditangkap sama Oppo, yaitu seperti keindahan pantai itu dapat digambarkan dalam kameranya Oppo. Oke ya, jadi kalau pernah pakai produk Oppo atau sekurang-kurangnya pinjam miliknya temen lah ya, untuk motret atau pakai sebentar gitu, pernah nggak sih kamu bersentuhan dengan produknya Oppo? Pernah, Rom. Oke, kira-kira
yang dia promosikan dengan yang dia betul-betul punya matching nggak sih? Kalau yang pernah saya pegang itu serinya nggak sebagus yang Oppo Reno itu ya Romo. Oke. Jadi menurut saya nggak terlalu matching. Masih ada bukan murni kejernihan dari lensanya tapi lebih ke filternya Romo. Oke, ya. Kamu sendiri seneng motret? Iya Romo. Oke, ya. Jadi menurut kamu memang agak beda kualitas ya dengan yang diiklankan ini ya. Iya. Oke, terima kasih Mbak Angela Aseta. Kira-kira Oppo mau bilang apa sih pada kita dengan mini serinya ini? Ngunggulin ke camnya sih, kualitas camnya gitu. Soalnya kan tadi di iklannya kebanyakan kayak ngabadiin momen gitu, bikin video, mungkin juga mau nunjukin memorinya banyak buat penyimpanannya. Oke, kita ke David. Gimana David? Kira-kira Oppo Reno mau bilang apa kepada kita, potensial customer lah sekurang-kurangnya ya. Kalau kita belum jadi real customer ya. Saya seneng sih nonton mini serinya ya, tapi kayaknya saya nggak akan pindah ke Oppo sih. Saya tetap ke Xiaomi ya. Saya setia kayaknya sama Xiaomi ya. Karena buat saya sudah saya belong ke Xiaomi family ya. Jadi nggak akan tergoda dengan Oppo ya. Yuk, David. Menurut saya mereka tuh mau mempromosikan tentang kameranya yang capture the moment itu mungkin untuk mengabadikan momen di foto-foto tersebut. Jadi menurut saya kameranya Romo. Oke. Sepenting apa sih capture the moment itu buat kamu ya, David ya? Sehingga kalau itu match ya dengan kebutuhan kamu, mungkin kalau kamu mau masuk ke mana ya? Saya nggak boleh menyebut toko ya, nanti dikira promosi. Apa ya, mereka jual HP atau apa gitu ya. Seberapa penting sih capture the moment kalau itu kamu tangkap sebagai nilai yang kayaknya diandelin banget ya oleh Oppo? Kalau momen itu menurut saya buat memori sih Romo, buat kita ingat-ingat kejadian yang senang susah gitu. Jadi kalau saya sendiri senang itu nggak, David? Capture the moment? Kadang sih Romo. Oke, kadang ya. Kira-kira kalau melihat Oppo tadi ya, dengan produknya, dengan mini series yang dia ciptakan, kamu tertarik memiliki Oppo series itu nggak sih? Lupakan bahwa setelah itu masih ada series-series yang lain ya. Karena ini videonya setahun atau 2 tahun yang lalu ya. Sepertinya enggak, Romo. Oke, karena? Saya lebih suka merek yang lain. Oke, suka merek yang lain. Ya, Martinus, Tri Wahyudi, Suyana. Yuk, kira-kira mau bilang apa pada kita? Sepertinya kalau mungkin dari video yang tadi cuma sebatas promosi, mungkin bagi saya sama sekali tidak menarik untuk akhirnya membeli. Karena apa, Martinus? Nanti Karena sampaikan ke ininya ya, kalau memang hanya sebatas dari kamera atau fitur dan mungkin hanya tadi sekilas hanya terlihat casing tampilan, ya melihat kapasitas mungkin spesifikasinya seperti apa, sepertinya tidak terlihat menarik kalau memang tujuan dan fungsi promosi hanya untuk sebatas kamera. Oke, jadi menurut kamu HP atau cellphone yang baik itu harus punya kualitas apa selain kamera ya? Karena kelihatannya kamu tipe orang yang nggak suka cuman untuk motret-motret saja ya. Meskipun untuk beberapa teman kamu kayaknya motret mungkin jadi alasan utama ya. Pasti fotografer kayak Aurelius
itu kayak toy ya, itu kayak mainan ya. Seringkali kalau lihat kamera-kamera yang mempromosikan bisa nangkep foto yang keren ya, kayaknya masih percaya deh sama kamera-kamera gede ya, dengan kualitas yang lebih serius, yang lebih pro lah ya. Kalau menurut Martinus, cellphone yang baik menurut saya, menurut kamu ya, harus memenuhi kriteria apa? Tentunya sesuai kebutuhan dan budget. Nah, kalau kebutuhanmu apa sih? Kalau saya boleh tahu. Ini tidak sedang survei kebutuhan ya. Setelah ini langsung tak tawari produk ya. Ya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti yang mungkin sekarang kan kuliah online yang butuh mungkin ya spesifikasi baterai yang cukup untuk mengikuti kuliah dan ya seperti itulah. Oke, kamu sekarang ini kalau kuliah online dan diminta memilih menggunakan salah satu produk HP, kamu prioritas nomor 1 akan pilih HP apa, Martinus? Lupakan bahwa kamu sekarang punya HP tertentu ya. Tapi sekarang ini saya meminta kamu untuk membayangkan bahwa kamu anak sultan, kamu punya banyak pilihan, tidak ada kendala finansial, jadi kamu boleh ngambil HP manapun di toko yang kamu pengen memilikinya untuk kelas daring ya. Silakan ya. Sepertinya saya bahkan berpikir tidak akan menggunakan HP untuk sebagai sarana untuk mengikuti kuliah daring itu. Oke, menurut kamu nggak cocok ya? Iya. Peruntukannya tidak untuk itu ya? Iya. Oke, jadi kamu lebih memilih notebook, netbook, atau laptop gitu ya? Atau PC ya? Kelemahannya HP apa sih untuk kelas daring? Meskipun barangkali HP itu punya spesifikasi yang sangat mumpuni ya. Apa yang membuat kamu tidak menjadikannya itu pilihan pertama? Ya mungkin karena tujuannya, balik lagi ke tujuan dari penggunaan HP itu. Kalau memang diperuntukkan hanya untuk benar-benar ini ya, mau tidak mau kan menggunakan HP. Jadi salah satu cara untuk mengatasi masalah kalau memang tidak bisa mengikuti kuliah daring melalui hardware yang lain, penggunaan gadget yang lain kan, ya HP salah satu solusi. Tapi kalau memang ada gadget yang lain yang memadai, mungkin mumpuni untuk menjalani kuliah daring secara baik, ya kenapa tidak? Oke, terima kasih Martinus. Sekarang kita ganti topik ya teman-teman. Ketika kita bicara tentang etika atau etika profesi itu berarti apa ya? Corporate values ya, nilai-nilai core values yang kita sampaikan ya, atau bahkan kita janjikan kepada publik ya, sehingga mereka bisa mengukur apakah ini hanya di atas kertas atau betul-betul direalisasikan ya dalam produk, di dalam korporasi, dalam diri orang-orang yang ada di dalamnya ya. Sama seperti kalau kalian masuk Sanata Dharma ya, saya bisa menuntut kalian untuk apa ya, menghidupi 4 core values yang kita punya di Sanata Dharma ya. Baik dari mahasiswanya, baik dari dosennya, baik dari tendiknya, bahkan dari cleaning service-nya ya. Apakah mereka itu menjunjung tinggi kebenaran ya, menghormati peri kemanusiaan, menghargai keberagaman, memperjuangkan keadilan. Kalau kalian hanya apal itu dan nggak ngapa-ngapain dengan 4 hal itu ya, kalian belum Sanata Dharma sih. Kalian cuma punya jaket Sanata Dharma. Nah, sekarang teman-teman, orang-orang yang biasanya dalam korporasi itu dipandang sebagai orang yang paling menghidupi core values atau corporate values dari sebuah korporasi adalah CEO-nya. Nah, maka sekarang saya mau tanya Stanislaus Anggoro. Dari antara semua CEO yang ada di dunia, kalau saya meminta kamu memilih satu, yang nomor 1,
Stanislaus Anggoro akan tidak usah memegangi kepala dulu ya. Pertanyaannya tidak berat banget. Itu kamu akan milih siapa yang langsung muncul dalam benak kamu? Gaben, Pak. Siapa? Steve Gaben. Siapa tuh Oke, namanya? Gaben yang punya kamu Steam. memilih dia? Ya menurut saya dia salah satu pemilik suatu perusahaan besar, yaitu perusahaan game Steam. Dan menurut saya game-game itu kan bisa berkembang lebih jauh seperti itu, dan perusahaannya bakalan terus berkembang pesat gitu Pak untuk kedepannya. Demikian Pak. Oke, kalau kamu boleh menyebut ya beberapa core values atau corporate values ya yang ada di di brand itu atau ada di korporasi itu, 3 sebutkan. Misalnya ya, misalnya quality, ya, lalu performance, atau apa ya, quality, performance, lalu aesthetics misalnya ya. Sehingga itu yang membuat Apple itu nggak masuk ya, karena estetikanya nggak terlalu keren ya. Meskipun kalau kita tanya Steve Jobs atau CEO-nya sekarang, ya memang kerennya Apple itu ada di simplicity-nya, itu nggak ribet-ribet ya casing-nya ya. Nah itu yang membuat Apple itu keren, itu beda dengan brand-brand lain ya. Meskipun mungkin kalian kalau HP-nya nggak keren ya, meskipun fitur-fiturnya keren, nggak saya pilih. Nah untuk korporasi yang kamu pilih, pilihlah 3 kata yang mewakili korporasi itu. Sehingga kalau kamu main gamenya, atau kamu buka websitenya, atau kamu ketemu CEO-nya, atau bahkan mungkin kamu cuma nonton orang main gamenya, 3 kata itu langsung keluar. Sekali lagi pertanyaannya nggak berat-berat banget, jadi jangan berpikir seperti orang tua ya. Mungkin berdasarkan pengalaman kamu main dengan produknya, atau kamu sekurang-kurangnya mungkin lihat ya. Jadi corporate values itu ada di packagingnya, ada kalau kamu merasa produk itu rusak lalu kamu kirim ya ke customer service-nya, mungkin juga akan kelihatan di after sale-nya, mungkin bahkan kelihatan kalau kita masuk ke tokonya. Pokoknya yang seringkali mungkin ditulis di situ ya. Sama seperti kalau kita masuk Sanata Dharma itu ya, langsung 4 core values itu nongol ya, karena dipasang di mana-mana ya. 3 kata ya, Romo? Ya, boleh 5 kata juga ya, 10 kata juga boleh. Menurut saya itu ada aman, bagus, dan juga cepat, Romo. Oke, aman, bagus, cepat ya. Dan itu buat kamu penting banget ya. Atau kamu kalau boleh sebagai customer ya, itu mau mengoreksi kayaknya aman, cepat, lalu satu lagi tadi apa? Bagus, Romo. Bagus. Kalau ada yang mau kamu ubah, misalnya ya kamu jadi CEO-nya ya, hari ini kamu dapat telepon, setelah kelas etika profesi ini, Mas Stanislaus Anggoro, saya mau pensiun dini nih, kamu tak jadikan CEO-nya. Nah, kamu diminta, kamu boleh bebas ya, termasuk corporate values-nya, aman, bagus, dan yang satu lagi tadi ya. Saya tambahin mungkin terjangkau, Rom. Terjangkau. Apakah sekarang ini belum terjangkau? Menurut saya masih belum, Romo. Harganya masih lumayan tinggi, Romo. Oke, harganya masih. Wah, kita kembali ke Xiaomi dong. Produk bagus, harganya terjangkau ya. Harganya mid range, ya, kualitasnya flagship ya. Itu yang saya senang dari Xiaomi ya. Dan kayaknya mereka setia ya dengan itu. Oke, sekarang Stanislaus Anggoro, kamu boleh nunjuk salah satu teman kamu yang tidak ada di frame ini ya, untuk melanjutkan obrolan kita ya. Terorlah mereka dengan menyebut nama mereka. Pertanyaannya sama, teman-teman. CEO mana yang langsung muncul dalam benak ketika kalian ditanya CEO brand mana yang
ada dalam benak kalian? Ini saya tunjuk, Romo. Ya, tunjuklah. Oh, siap. Michael Dimas, Romo. Michael Dimas, silahkan kameranya di-on kan? Ya. Sebentar, Romo. Oke. Abi. Ya. Michael Dimas sedang menata kamarnya. Habis nyalain lampu, Romo. Nggak apa-apa ya. Berantakan dikit, nggak apa-apa ya. Ya. Oke, Michael Dimas. Ini menarik ya, teman-teman. Ketika saya mengajar tahun-tahun pertama etika profesi ini di FST ya, setiap kali saya mencari sosok CEO ya, yang langsung muncul itu adalah Steve Jobs. Nggak tahu ya, padahal saya itu searching banyak gambar ya di Google Image, tapi selalu dia itu memikat saya. Lalu saya mencoba mencari tokoh lain ya, yang hampir selalu muncul itu adalah CEO-nya Starbucks. Ya, karena kebetulan dulu kalau ngerjain skripsi saya suka ke Starbucks ya. Bukan karena hal-hal lain seperti mungkin alasan kalian ke Starbucks di Indonesia ya. Buat saya Starbucks murah aja ya. Starbucks bukan yang termahal ya di Amerika ya. Dan buat kita yang lumayan tahu kopi, Starbucks bukan not the best one ya. Ada produk lain ya. Kalau waktu itu di California, jadi ada produk yang saya lebih senang ke situ daripada ke Starbucks ya. Tapi Starbucks itu karena ada di mana-mana, kayaknya di mana-mana itu gambar cangkir hijau itu ya selalu terkenang ya, sehingga Starbucks selalu muncul juga. Nah, dalam beberapa tahun ini pilihan saya berubah. Sekarang covernya adalah Lei Jun, CEO-nya Xiaomi ya, nggak berubah. Karena sekarang ini yang jadi ikonnya ya, juga tentu nanti CEO-nya Alibaba ya, dan CEO dari kawasan-kawasan lain ya. Sekarang ini Asia buat saya pantas juga dipromosikan ya. Yuk Michael Dimas, siapa yang ada dalam benakmu Michael? Jadi pertanyaannya gimana, Romo? 3 kata tentang CEO-nya. Jadi atau ada brand-nya. CEO di kamar kamu ya, orang-orang besar yang kamu ngefans banget, mungkin produk-produknya juga kamu pakai, ya sehingga kalau kamu di kamar cuma diminta menaruh satu gambar orang itulah yang ingin kamu tempatkan di situ ya. Nah, sebagai mahasiswa TI atau sekurang-kurangnya FST lah ya, siapa yang ada dalam benak kamu, Michael Dimas? CEO Xiaomi sih, Romo. Oke, CEO Xiaomi ya. Mengapa sih Xiaomi? Karena Xiaomi itu nggak kalah saing, terus harganya juga harganya terjangkau, nggak mahal-mahal banget. Tapi dari kegunaannya itu masih bisa bersaing sama brand-brand lain yang harganya lebih tinggi. Oke, jadi dari performance-nya mumpuni, harganya affordable, speknya flagship, harganya ekonomis. Mau minta apa lagi dari Xiaomi ya? Dan itu yang dia selalu kayaknya janjikan ya, setiap kali dia mengeluarkan produk. Nah, sekarang karena kamu fans-nya Xiaomi ya, kita sama-sama fans base-nya Xiaomi, gimana kamu menanggapi terutama dari kompetitornya, yaitu Apple, bahwa Xiaomi adalah Apple-nya Cina. Bahwa Xiaomi adalah tiruannya Apple. Setuju nggak sih dengan tuduhan itu sebagai anggota keluarga Xiaomi? Setuju, Romo. Setuju. Kamu sebenarnya ngefans sama Xiaomi atau enggak? Mengapa kamu setuju?
bahwa Xiaomi dituduh hal-hal seperti itu? Ya mungkin kayak banyak fitur-fitur yang istilahnya kayak ngejiplak gitu loh. Oke, kalau dari dunia FST bisa nggak sih nerangin bahwa itu tidak jiplak gitu? Kalau dari ilmu kamu sampai sejauh ini, bahwa kemiripan itu tidak selalu harus dikaitkan dengan menjiplak ya? Mungkin bukan menjiplak, tapi kayak mengambil inspirasi. Ya, inspirasi gitu, jadi sebagai inspirasi. Atau dulu ada istilahnya nih ya, amati tiru modifikasi ATM ya. Oke, kayaknya kamu masih perlu jadi hardcore-nya Xiaomi deh ya. Sehingga kamu menolak ya kalau Xiaomi itu disama-samain saja ya dengan produk lainnya ya. Saya cari lihat ya. Oke, mari kita dengarkan kata CEO-nya Xiaomi ya. 雷军曾说要用互联网思维去做手机，那么究竟什么是互联网思维呢？雷军将其总结为7个字：极致、专注。 Nah ini aja udah beda ya. Ternyata inspirasinya dari budaya Cina, tidak dari budaya Amerika. 其实做起来很难，做起来非常的难。首先，什么东西叫极致？我们关于这个极致的讨论挺多的。讨论到后来，我一个同事就讲了，极致就是要把自己逼疯，就是到你自己都疯狂了，然后你觉得我的能力就这样了。我觉得这是极致的境界。好，怎么做到极致呢？就是你要专注，你只有少做一点事情，你才。 Jadi nilai pertama yang sebenarnya disematkan dalam Xiaomi adalah kita itu berkreasi, kerja keras sampai limit. 别人家做电视，1年做100款型号，光47寸就给你搞15个型号，这100个型号，你想怎么可能下功夫呢？他老板真的看过他做的每一款，但是他可能认为不同的人有不同的需求啊，我47款总有一款适合你，是吧？这也是一种生意模式，这是一种生意模式，商业。但是回过来讲，他一定没有只做1款能做得好。在这个过程当中，会不会受到一种诱惑？因为有的时候，如果转换一些型号，或者是变出更多的花样，其实是很能满足一个人的创作欲望，是吧？我们每天都在跟贪婪做斗争。这个贪婪包括创新的贪婪各种各样的贪婪。这个其实只做1款产品是非常非常难的一件事情。因为再做1款产品是很容易的，是看起来很容易的，但是它的综合成本非常高。包括诺基亚，包括摩托，他们遇到困难就是因为他们型号太多，这肯定是一个核心问题。互联网思维关键词3：口碑。其实说到这个口碑的营销哈，要让客户真的觉得你好，这互联网时代是这样，你如果不超过他的预期，他根本不会给你一个好评的，对吧？他就不说话了啊。是你比如说，能不能举一个例子？从某一个部件或者某一种功能上，你是怎么样去超越客户的预期？我自己呢，原来呢经常用耳机打电话。我用耳机呢，我最痛苦的是什么呢？这个每次掏出耳机的时候，那个耳机线都缠在一起。这个一团乱麻。这个你要清理都得清理个几分钟。接电话的时候觉得特别的尴尬。后来呢，我就在想，我们有什么方法让它不打结？后来我们改用了那种高档耳机用的尼龙线。尼龙线是不容易打结的。但是你今天去看市场上绝大部分耳机还是打结的耳机。为什么呢？我觉得今天我们这个社会缺少的是每个人精益求精，对每件事高标准的严要求。其实你要求高一点点，你就会做得好很多。互联网思维关键词4：快。在这个市场上，从来不缺少主意啊，也不缺少好的人才哈。但是要在一个最短的时间内，能够把成熟的产品放到这个消费市场当中，这个速度却是有天壤之别。为了这个快，你下了一些什么样的功夫？如果按以前的软件工程的管理来说，3个月已经快得不得了了。一般我们以前刚个产品都得3年时间。那现在怎么把它变成1星期呢？最重要的是，把这个管理的授权，
下沉，这下沉以后怎么再控制质量和品质，而且出了错以后怎么解决问题，这是里面的难点。基本我们都解决了。所以我觉得你要想让快起来的话，其实单纯让它快是快不了的。你一定要有不少的创新和变化，能从结构流程上面快起来。其实刚才像你说的这种敏锐度，包括这种前进的速度哈，就好像一个人在跑这个短跑啊，在跑100米一样啊。所以可能有些人就会问，以这种跑100米的这种速度，怎么样去跑一个长跑？因为这个毕竟是一个不断持续的一种竞争的过程。你在心理上做成什么样的准备？你的团队做了一些什么样的准备？互联网公司就是用100米的方式来跑长跑的。这就是互联网公司的自身之道。互联网公司是一个竞争极为激烈、危机感非常强的领域。在整个行业里面，这个大家就是习惯了这么做事情。这也就是为什么互联网成长速度非常快。你认为他在跑100米，他认为他在跑马拉松。每个脚对速度的感觉是不一样的。反正互联网公司是以速度制胜的，不要用传统产业的速度观来看待互联网的速度。Oke, gimana Mas Dimas? Teryakinkan oleh CEO Xiaomi bahwa mereka itu mengerjakan sesuatu mendekati kesempurnaan. Mereka cepat ya. Jadi kalau keluar produk Xiaomi dalam waktu yang berdekatan itu bukan sekedar taktik produk atau tapi ya Xiaomi itu identik dengan speed ya, dan bahkan high speed. Teryakinkan nggak sih dengan CEO-nya Xiaomi kata-kata tadi? Ya, teryakinkan. Oke, jadi siapa tahu ya setelah ini kamu akan lebih pede ya. Kalau handphonemu bersanding dengan Apple ya, nggak perlu disembunyikan ya. Tetap ditaruh di atas meja ya. Ngapain disembunyikan? Siapa yang merasa inferior ya? Ini saya coba lakukan juga ya. HP saya bukan yang paling anyar, tapi saya kayaknya pede-pede aja ya. Kalau banyak orang meletakkan Apple-nya di atas meja, Xiaomi saya juga saya letakkan di atas meja ya. Bahkan saya letakkan berdampingan ya, tanpa rasa minder sedikit pun ya. Xiaomi kok diajak kompetisi ya? Berani dong. Oke, rekan-rekan, ada banyak CEO ya, dan saya sebenarnya perlu menyebut juga beberapa CEO yang perempuan ya, bahwa sekarang ini dalam dunia sains dan teknologi ya, dari segi gender juga lebih justly distributed ya. Saya juga senang dengerin CEO-nya ini ya, YouTube ya, Wojcicki. Saya senang banget ya. Bahkan saking senengnya, YouTube itu pernah membuat survei yang lama banget ya. Kayaknya butuh 15 menit untuk ngerjainnya ya. Siapa sih di antara kalian yang mau ngerjain survei 15 menit nggak dibayar apapun ya? Males banget kan? Tapi saking saya ngefansnya sama YouTube, karena dia membantu saya ya, terutama di kelas daring ini ya, rekaman-rekaman video saya itu selalu saya simpan di YouTube ya. Dan sejauh ini mereka membantu saya kalau ada copyright issues, memotongkan bagian video yang ada copyright-nya, sehingga saya ngebet banget ya, ngerjain 15 menit ya. Nggak lama buat saya, karena saya punya hati juga ya pada YouTube ya. Mungkin agak beda ya dengan yang saya juga ngefans ya, Facebook tentu ya, CEO-nya Mark. Kalau survei-survei ada di Facebook, saya biasanya ngerjain ya, karena dia juga jadi salah satu panutan saya. Nah, Oppo Reno versi Indonesia tadi, sayangnya ya, iklannya kelihatan banget sih. Saya nggak terlalu suka ya, maksudnya mempromosikan produk itu ya. Nah, saya akan mengakhiri kelas ini, rekan-rekan, dengan produknya Apple. Karena beberapa dari kalian tadi udah menyebut ya. Dan bagusnya Apple itu tidak hanya produknya premium ya,
tapi gawian filmnya juga premium banget. Dia menggandeng salah satu sutradara terkenal dari Cina untuk membuat film ini. Sebenarnya ini bukan film yang paling baru ya, karena masih menggunakan iPhone 11 Pro. Tetapi cara menggunakan Apple ini buat saya keren banget sih. Jauh lebih bagus daripada Oppo Reno 2. Ini settingnya adalah tahun baru Cina. Dan teman-teman, tidak ada satu kamera pun yang dimunculkan di sini. Buat saya iklannya perfect. Kita cuma diminta lihat filmnya dan rangkum sendiri Apple itu dalam beberapa kata apa. Sangat simbolis. Kalau Oppo Reno tadi ya berkali-kali Oppo Reno-nya dikeluarin ya oleh karakter-karakter. Kalau sini ya cuman di judul ini aja ya. Selain itu tidak ada kata-kata Apple. Dan nanti pada akhir sebelum kita selesai, Apple dalam 3 kata. Apa? Ya. 带着孩子开出租，赔你想得出来？哪有妈这么干的？你们俩将来怎么过呀？带着孩子有什么不能过的？想走是吗？行，走人就别回来就回来，想让你们跟我过一样的日子。你在这个里面可以看到你想看的世界了吧？妈妈，那有个乘客。啊。是谁在小朋友？爸爸。多多，不能乱叫的。啊，不好意思啊，她是我的女儿。哦。想干嘛？你要去哪啊？啊，去解放碑。解放碑啊。女儿再见喽。爸爸再见。哎，你孩子落山上了。再见都是你的啦。妈妈，讲讲我要做厨师。好啊，你想做什么样的菜？我想做恐龙饺子、仙女饺子、巧克力馅的饺子，我要做那么多的饺子。哦。妈妈，你喜欢吃什么馅的饺子？妈妈喜欢吃韭菜鸡蛋馅的饺子，可是现在很久都没有吃了。妈也没什么可求的，只要你能够找碰到好人家，比妈过得好就知足了。听到没？哎，妈，你怎么又来了呀？这都什么年代了，我以后才不需要靠别人呢。你懂个啥呀？你书读那么多有什么用啊？快上这吃饭。
妈妈，你想吃饺子，我给你做。好的，宝宝给妈妈做。妈妈，今天好像要下雨了。那我们现在就去工作。今天过年，我们就早点回来吃饺子，好吗？好的。妈妈累了，我们回去吧。可是还在下大大的雨呀。你要去哪儿啊？这么晚了，你要去哪儿？找人。我包了饺子，每年去找他们。我找我的家人。妈妈，你到这边你还怎么开车呢？我知道。妈，我饿了。吃饺子。妈妈的妈妈叫什么？叫外婆。外婆，饺子是什么馅的？韭菜鸡蛋馅。Oke, sebelum berakhir, saya ingin kalian summarize Apple yang ada dalam film itu di mana ya? Nah, meskipun Michael Dimas ini fans base-nya Xiaomi, tapi bolehlah kita lihat Apple ya, Dimas ya. Apple dalam 3 kata dalam film ini apa, Dimas? Setelah kamu nonton? Jujur Romo, pas aku tonton aku nggak tahu ngiklanin Apple-nya tuh dari bagian mananya. Iya, betul. Kalau saya lumayan nonton beberapa kali ya. Adalah ketika dia anaknya itu punya tempat untuk naruh barang-barang gitu ya. Itu yang tadi teman kamu bilang bentuknya simpel banget sih. Nah itu Apple banget. Lalu yang kedua adalah ketika anaknya itu meneropong ya. Nah itu kelihatan Apple banget sih buat saya. Tapi bolehlah 3 kata yang muncul setelah kamu nonton film tadi. Karena Apple itu omong banyak banget tentang dirinya melalui percakapan karakter-karakter, melalui gambar yang dia tampilkan, bahkan melalui kisah yang sangat personal itu. 3 kata, Michael. Mungkin kamu bisa menghubungkan ya dengan beberapa kata dari CEO-nya Apple. Ada beberapa yang muncul dalam dialog. Mungkin dari tadi pas neropong gitu berarti dari kameranya Romo. Oke. Dari kameranya. Ya. Ada yang lain? 1 juga nggak apa-apa ya. Karena kita hampir berakhir, jadi saya tidak akan memaksa kamu menemukan 3. Yang aku tangkap sih itu doang sih Romo. Oke.
Martinus, nangkap sesuatu selain kameranya. Kalau saya dalam bahasa saya Michael Dimas, yang kamu sebut adalah dengan Apple kita melihat dunia. Ya. Yuk, Martinus. 3 katamu. Boleh 3 kata, 1 kata boleh lah. Kalau saya dijadikan 1 aja, mau 3 kata itu. Yakin pilih Apple. Yakin pilih Apple. Jawabannya yakin? Ya, tanda tanya, mau. Oh, tanda tanya. Yakin pilih Apple ya. Oke, tanda tanya untuk kita customer ya. Oke, terima kasih Martinus ya. Ini menarik juga loh gagasan kamu ya. Aurelius Arya. Ini yang fotografer ya. Gimana? 1 kata dari saya sih perfect, Rob. Oke. Dan mau jawab yang Martinus yakin. Iya. Tadi itu juga 1 kata yang saya temukan, perfection. Tidak ada cacat-cacatnya. Ya, kata perfection tadi juga disebut. Yuk, David, terakhir. Berkesan. Terkesan. Mengapa terkesan? Karena kalau dilihat dari tampilan video tadi, ya berkesan buat saya. Oke. Tadi ada 1 kata dari Steve Jobs yang muncul dalam percakapan, yaitu stay hungry. Itu kata-kata Steve Jobs banget ya. Ketika kata itu muncul, orang langsung menghubungkan ini Steve Jobs, ini Apple. Jangan pernah puas. Ya, kamu harus selalu melakukan inovasi ya. Karena kalau kamu udah kenyang, tidak stay hungry lagi, bahkan dia mengatakan stay foolish ya. Kita harus menempatkan diri senantiasa belajar. Dan bahkan Steve Jobs, salah satu kata yang saya juga ingat adalah apa yang akan terjadi pada dunia kalau Apple tidak ada. Koran nggak terbit, mahasiswa nggak bisa ngerjain tugas on time. Mungkin orang juga nggak punya precision soal waktu. Semuanya, dunia kita menjadi tempat yang lebih baik karena Apple ya. Oke, rekan-rekan, ini pengantar singkat saya untuk mata kuliah kita, belajar dari sharing para CEO, nanti CEO-CEO yang lain ya, boleh kalian lihat di PPT yang sudah saya bagikan pada saya. Nah, minggu depan kita akan mulai untuk mengudar ya, di dalam dunia sains dan teknologi, sebenarnya corporate value apa, bahkan mungkin filosofi apa yang dihidupi ya. Mungkin di kampus yang paling kelihatan ya dalam diri dosen-dosen kalian ya, dengan segala kepakarannya. Dan kita akan mulai dengan salah satu nilai yang sangat dijunjung tinggi di dalam dunia sains dan teknologi, yaitu nilai utility, nilai kegunaan. Dan itu seringkali menjadi pertimbangan yang sangat utama dan bahkan pertama dalam pengambilan keputusan. Itu yang akan kita omongkan minggu depan. Terima kasih atas perhatian kalian. Juga yang kameranya masih nyala sampai akhir ya. Mudah-mudahan tidak terpaksa karena saya spotlight kalian. Jangan khawatir, teman-teman yang belum kebagian ngomong, minggu depan saya akan memberikan kesempatan pada kalian. Terima kasih semuanya dan selamat sore. Jangan lupa presensi ya, teman-teman. Presensi akan saya tutup pada waktu 23.55 WIB ya. Jadi kalian bisa mulai presensi sejak jam tadi pagi 00.00 sampai 23.55 ya. Karena buat saya presensi nggak terlalu penting ya. Yang penting adalah kita ketemu di ruang Zoom ya. Dan buat kalian yang mungkin berhalangan hadir karena sinyal, karena kepentingan lain, yang penting kalian akses rekaman kelas kita. Dan kalian bisa presensi. Pokoknya yang penting 5 menit sebelum tengah malam ya. Itu masih bisa presensi. Jadi saya tidak akan membatasi presensi 15 menit pertama atau 20 menit pertama ya. Pokoknya 00.00 sampai 23.55 kalian boleh presensi. Terima kasih semuanya dan selamat sore.
Terima kasih Sore, Romo. Romo. Terima kasih. Selamat sore. Bless you.